itu berapa ukurannya. Di sini teman-teman bisa masuk ke properties, ini plus saja teman-teman, kemudian masuk ke stock setup. Di sini ada beberapa pilihan teman-teman, ada stok, ada cat jauh. Nah, kalau untuk mengatur material kita masuknya ke stok, lalu ke properties. Di sini ada beberapa parameter yang harus kita isi. Pertama adalah OD. OD ini adalah diameter terluar dari material tersebut. Di sini misalkan kita mempunyai material dengan diameter 52 ya. Kemudian untuk ID ini diaktifkan ketika kita material kita itu sudah berlubang awalannya. Jadi sebelum kita proses pun emang sudah ada lubangnya, baru kita aktifkan. Untuk isiannya sesuai dengan diameter lubang tersebut. Kalau masih pejal atau masih utuh, ini tidak usah diaktifkan sepertinya. Kemudian untuk panjang benda kerja, di sini teman-teman lihat dulu untuk panjang yang akan dikerjakan itu 80 ya. Nah, jadi teman-teman otomatis panjangnya lebih dari 80. Misalkan saya menggunakan as panjang, yaitu besi silinder panjang dengan panjangnya itu 200 teman-teman. Saya mempunyainya as emang panjang, misalkan itu sebelum dipotong ya. Kemudian untuk posisi 0 dari benda kerjanya ini teman-teman bisa majukan. Di sini saya majukan 2 mm. Kenapa saya majukan? Supaya awalnya ini yang kita majukan tadi itu kita bersihkan dahulu sisinya supaya lebih halus teman-teman. Jadi untuk proses facing, yaitu pemakanan rata di permukaan benda kerja. Lalu setelah kita atur semua, kita oke ya. Oke, kita oke terlebih dahulu. Untuk materialnya di sini tampilannya adalah garis putus-putus berwarna abu-abu ya teman-teman. Di sini warna abu-abu dengan panjangnya sepanjang ini. Jadi ini menggunakan as yang panjang, jadi masih belum dipotong, makanya masih panjang. Kemudian kita masuk ke stock setup lagi. Untuk di sini kita akan mengatur pencekaman benda kerjanya ada di mana. Di sini tidak wajib, cuma di sini saya contohkan saja caranya bagaimana supaya kita tahu kita akan mencekam benda kerjanya di mana. Setelah masuk, kita klik fungsinya, masuk ke parameter ya teman-teman. Kemudian kita isikan diameter pencekamannya. Nah, untuk diameter pencekamannya disamakan dengan diameter material benda kerjanya, yaitu 52. Kemudian untuk posisi pencekamannya teman-teman bisa isikan dengan mengetik di keyboard atau langsung memilih teman-teman. Di sini klik saja select. Nah, kira-kira harus lebih dari ujung geometrinya, kira-kira aman supaya tidak ketika proses tidak terkena cekamnya ya teman-teman. Nah, cekam itu untuk memegang benda kerjanya. Ini saya klik di situ ketemu minus 101 atau di sini ya biar tidak terlalu jauh ketemu minus 93. Nah, di sini kita bulatkan saja menjadi minus 90. Lalu kita oke. Untuk pencekamannya bisa dilihat ya teman-teman, ada di sini. Kalau kita lihat di sini masih aman ya teman-teman ya. Jadi masih ada jarak dari pemrosesan benda kerja dan pencekamannya. Lalu kita masuk ke proses selanjutnya ya teman-teman ya, yaitu proses pemilihan untuk toolsnya. Teman-teman masuk ke Lead Tool Manager, di sini di Utilities, Lead Tool Manager. Di sini ada beberapa pilihan tools. Untuk pertama yaitu proses yang pertama yaitu proses facing dan roughing. Teman-teman pilih yang ini ya,
OD right 55 derajat. Jadi OD itu untuk mengerjakan bubut luar, kemudian right itu untuk kanan, kemudian 55 derajat. 55 derajat itu sudut keruncingan insertnya ya. Insert itu mata potongnya teman-teman. Di sini kita pakai 55 derajat. Untuk R0,8 ini itu adalah radius ujung dari mata potongnya. Jadi memiliki radius sebesar 0,8. Lalu kita naikkan di sini, kita daftarkan. Kemudian untuk finishing kita pakai yang 35 derajat. Kenapa? Karena semakin kecil sudut mata potongnya, semakin halus juga hasil yang akan dikerjakan. Kita daftarkan. Kemudian proses selanjutnya adalah proses grooving, yaitu untuk membuat alur. Tentunya kita membutuhkan suatu tools groove di sini. Di sini saya memakai tool groove yang untuk luar ya teman-teman ya. Di sini untuk geometrinya ada R0,1, ada W1,85. Untuk R-nya ini adalah nus radiusnya, yaitu radius mata potongnya, yaitu 0,1. Dan untuk W ini adalah lebarnya teman-teman ya. Di sini mempunyai lebar 1,85. Di sini saya naikkan saja untuk standarnya, biarkan saja teman-teman. Lalu tool selanjutnya adalah tool untuk membuat ulir teman-teman. Di sini saya menggunakan yang medium karena ulirnya tidak terlalu besar. Lalu kita oke. Lalu untuk tools yang terakhir teman-teman, untuk yang terakhir kita membutuhkan drill untuk membuat lubang yang ada di tengah ini teman-teman. Kita sesuaikan diameter drillnya itu berapa. Di sini tercantum 6 mm untuk diameternya. Jadi kita tentunya memilih drill dengan diameter 6 mm ya. Ini teman-teman sekalian, kita daftarkan saja. Jadi total yang tools yang akan kita gunakan adalah 5 tools. Kemudian kita atur dulu untuk penomoran toolsnya. Kita klik 2 kali dan masuk ke parameter. Nah, di sini kita tentukan dulu untuk nomor toolsnya nomor berapa. Disesuaikan supaya ketika kita memasang tools tersebut di mesin CNC-nya itu dapat kita samakan dan jadinya teratur atau sesuai dengan keinginan kita. Misalkan untuk tools yang tadi untuk pemakanan kasar itu saya posisikan di tool number 1, kemudian offsetnya samakan saja dengan tools number. Lalu kita oke. Kemudian masuk ke tools selanjutnya yaitu tools finishing. Kita posisikan di nomor 2. Yang ini biarkan saja, kita atur di prosesnya ya teman-teman ya. Lalu kita oke. Kemudian tool selanjutnya yaitu tool groove, saya posisikan di nomor 3. Lalu oke. Kemudian untuk tool ulir kita masuk ke parameter lagi yaitu tool numbernya, posisikan nomor 4. Kita ulang lagi. Untuk tools terakhir kita posisikan nomor 5. Ini untuk drillnya teman-teman ya. Untuk penomoran sudah selesai. Lalu misalkan kita hanya mempunyai tools groove dengan lebar mata potongnya itu 2,5 mili. Kita tinggal edit saja di sini. Klik parameternya. Parameternya ini diklik 2 kali lalu langsung berhadapan dengan kolom insert ya. Di sini ada suatu gambar insert yaitu D1,85. 1,85 ini adalah lebar insertnya tadi teman-teman. Di sini sesuaikan saja dengan yang teman-teman punya. Misalkan saya punya hanya 2,5.
saya masukkan. Kemudian untuk A nya ini harus lebih kecil dari D, yaitu di sini saya menggunakan 2 mm biar tidak terlalu jauh yang ini ya teman-teman. Kemudian untuk holdernya, D nya ini samakan dengan A yang sebelumnya, yaitu lebar penampang dari mata potongnya, yaitu 2. Kemudian untuk panjangnya, panjang sisinya yang untuk proses pemotongannya ini saya masukkan 12 sesuai yang saya punya. Kemudian kita oke saja. Nah, di sini sudah terupdate ya teman-teman untuk ukurannya. Setelah itu kita close saja nih setelah sudah jadi. Pertama-tama kita masuk proses facing ya teman-teman. Kita klik saja proses face di sini. Lalu kita pilih yang tool nomor 1. Di sini sudah otomatis ya teman-teman ya, karena sudah declare tadi. Kemudian untuk bitrate, nah bitrate ini teman-teman adalah kecepatan pemakanan dari kecepatan potong dari pemakanan benda kerjanya. Di sini ada 2 satuan, yaitu milimeter per putaran atau milimeter per menit. Di sini misalkan ya saya menggunakan milimeter per putaran. Jadi per putaran itu dia ketebalan pemakanannya berapa milimeter, yaitu sini saya menggunakan 0,25 mm per putaran. Kemudian untuk finish bitrate, yaitu finish bitrate ini teman-teman ini adalah kecepatan potong atau kecepatan pemakanan ketika sudah terjadi pemakanan kasar, yaitu pemakanan terakhir lah istilahnya. Di sini untuk bitrate-nya saya menggunakan milimeter per putaran dengan nominal 0,07. Kemudian ada spindle speed ya. Spindle speed-nya ini adalah putaran mesin. Di sini ada 2 satuan juga, ada CSS dan ada RPM. Nah, untuk CSS teman-teman itu dapatnya ketika teman-teman menghitung terlebih dahulu. Oke, dapatnya terlebih dahulu. Dapatnya hitungannya dari mana? Misalkan cutting speed itu udah standar dari yang pertama yang mempengaruhi cutting speed ini adalah pertama kekerasan benda, kemudian kekerasan cutting tool. Hanya 2 faktor itu. Kemudian ada faktor tambahan, yaitu faktor sampingan, yaitu faktor kekuatan mesin. Semakin kuat mesinnya, semakin besar juga untuk cutting speednya. Kemudian untuk RPM, kita contohkan kita hanya pakai RPM saja supaya lebih gampang. Untuk spindle speed kita tentukan untuk putaran mesinnya 1500 putaran ya satuannya. Untuk finishing 2500 seperti itu ya. Di sini kita bedakan ketika pemakanan kasar itu putaran mesin itu 1500 putaran per menit. Ketika finishing atau pemakanan akhir di sini 2500. Kita batasi spindle-nya di 2500. Seperti itu ya. Kemudian setelah finishing, setelah kita masukkan kolom-kolom di finish spindle speed ini untuk finishing, kita masuk ke face parameter. Kemudian ini pertama ada entry amount, yaitu jarak aman antara tool dan benda kerjanya. Ini jaraknya berapa jarak amannya? Kita masukkan 1 mili saja supaya tidak terlalu jauh. Dan untuk rough step over kita aktifkan. Kenapa? Kita akan menghabiskan sisi depan benda kerja ini secara tidak langsung atau secara bertahap. Nah, untuk ketebalan pemakanan atau pemotongannya itu ketebalan 0,5 mm. Itu sudah optimal. Dan ada finish step over, yaitu sisa
setelah pemakanan kasar disisakan berapa mili. Ini 0,1 sudah cukup ya. Kemudian overcut amount, yaitu ketika pemakanan di sisi benda kerja tadi itu akan dilebihkan dari titik pusatnya. Kenapa? Kalau tidak dilebihkan, biasanya ada sisa benjolan kecil di titik tengah benda kerja. Makanya kita memerlukan overcut amount ini. Kemudian ada retract, yaitu setelah terjadi pemotongan benda kerja, dia akan tool tersebut akan mundur. Nah, untuk jarak mundurnya ini berapa milimeter. Kemudian stop to leave, yaitu sisa dari proses pemotongan tersebut. Kita kalau ingin menyisakan ini tinggal diisi saja. Kalau tidak ingin, kita kosongin saja seperti ini. Lalu kita oke. Di sini setelah kita oke akan muncul garis-garis toolpath ya. Ini garis prosesnya teman-teman. Oke, untuk garis prosesnya ini coba kita simulasikan pemotongannya menggunakan backplot select operation. Kita klik saja, kita skip step forward untuk pendekatannya. Nah, ini untuk toolsnya tampilnya seperti ini ya teman-teman. Untuk pergerakannya kita lihat, kita start. Nah, ini untuk proses pemotongannya bertahap, jadi ketebalannya itu 0,5. Fungsi pertama ini akan menghabiskan dan meratakan sisi ujung ya, sisi muka dari benda kerjanya supaya lebih halus. Ini yang terakhir. Oke. Untuk pertanyaannya, bertanya kenapa untuk gambar 2D-nya tepatnya di bagian belakang tidak diberi garis tutup, karena kita tidak perlu mengerjakan sampai sini Kak ya. Kan yang dikerjakan itu yang sisi luarnya ini saja. Jadi kalau kita mengerjakan sampai sini, di sini akan terjadi error atau yang ini akan termakan ya Kak. Lebih baik kita hilangkan saja garis-garis yang tidak diperlukan. Itu untuk mengantisipasi terjadinya error Kak. Oke. Setelah proses facing, kita lanjut ke proses kedua, yaitu proses pemakanan kasar, yaitu roughing. Pemakanan kasar ini artinya adalah kita akan menghabiskan material yang tidak sesuai dengan geometri atau tidak masuk geometri secara bertahap. Jadi tidak langsung kita mengikuti garis-garis ini. Kita untuk pertama yaitu pemilihan garis yang akan dikerjakan ya. Kita pilih yang mulai dari awal ini awalnya sini. Nah, akan terpilih ya teman-teman. Sampai ini. Kalau teman-teman terbalik, misalkan terbalik seperti ini, teman-teman bisa balik dengan menggunakan reverse. Ini pilih saja reverse, lalu oke. Kita pilih tool yang sama dengan proses roughing tadi, dan untuk fit rate saya pakai 0,25. Kemudian long fit rate yaitu ketika mengerjakan benda yang ada proses penusukan, yaitu penusukan itu seperti ini ya teman-teman. Nah seperti ini kan menusuk benda kerja. Jadi untuk plung fit rate-nya wajib diaktifkan. Untuk nominalnya berada di bawah fit rate. Di sini misal saya menggunakan 0,15. Dan untuk spindle speed saya pakai cutting speed ya. Di sini saya bedakan. Misalkan saya menggunakan cutting speed. Nah nanti cutting speed ini dapatnya hitungannya adalah 1000 untuk cutting speed. Jika dikonversikan menjadi RPM, rumusnya adalah 1000 dikali cutting speed dibagi 3,14 bagi lagi dengan
diameter benda kerjanya. Nah, kalau pakai cutting speed secara otomatis mesin akan menghitung RPM-nya yang akan digunakan berapa. Untuk tabelnya nanti saya share di grup. Di sini saya menggunakan 120 untuk cutting speed. Satuannya cutting speed ya teman-teman, bukan RPM. Kemudian untuk maksimum spindle speednya ini satuannya RPM, yaitu kita batasi perputaran mesin pada berapa RPM. Di sini saya batasi di 1500. Oke, setelah itu kita masuk ke rough parameter. Ada beberapa parameter yang akan kita atur. Yang pertama ada depth of cut, yaitu kedalaman pemakanan, yaitu kedalaman potongnya. Ini kita atur sesuai dengan kemampuan tools dan kemampuan mesin. Semakin keras benda kerjanya, semakin sedikit depth of cut. Di sini saya contohkan menggunakan 1 mm. Kemudian minimum cut pemotongannya itu 0,01. Jadi paling kecil ini yang akan dipotong oleh proses roughing. Kemudian ada stock to live in X. Ini adalah sisa setelah proses pemakanan kasar ini akan disisakan untuk diameter dan sisi dindingnya. Untuk diameter kita bisa atur di sini 0,3 ya untuk sisi diameter. Saya biasanya menggunakan segitu. Kemudian untuk sisi dindingnya kita sisakan 0,05. Ini udah paling optimal. Kemudian masuk ke let in out. Klik saja teman-teman. Ada let in dan let out. Let ini adalah jalan masuk dari tools. Ini jalan masuk artinya bagaimana? Ini ketika sebelum mengenai benda kerja, ini arahnya itu dari mana? Dari atas atau dari samping. Misalkan saya yang menggunakan yang minus 135 ini. Karena kalau dari samping biasanya kalau ada undercut seperti ini, yaitu bentuk-bentuk menusuk benda kerja, itu akan terjadi tabrakan, yaitu menabrak benda kerja. Bisa juga belakang geometri itu termakan. Makanya teman-teman saya sarankan let in itu masukkan minus 135 derajat saja. Untuk panjangnya 2 sudah nggak apa-apa. Dan untuk let out teman-teman, let out ini kebalikan dari let in, yaitu jalan keluar. Nah, untuk jalan keluar ini teman-teman bisa pakai ini saja. Lalu kita oke. Kemudian kita masuk ke flow parameter. Teman-teman klik saja. Lalu di sini ada beberapa pilihan ya. Ada no plunging allow, yaitu ketika ada geometri yang menusuk benda kerja tidak akan dikerjakan. Kemudian pilihan kedua adalah allow plunging in both direction, yaitu undercut atau penusukan benda kerja ini diizinkan pada posisi mana saja, baik dari sisi diameter atau sisi di dinding benda kerjanya. Kemudian pilihan ketiga hanya mengizinkan proses plunging di sisi diameter. Kemudian pilihan keempat hanya mengizinkan proses plunging di sisi dinding. Kita pilih yang nomor 2 saja, karena di sini akan mengerjakan proses pemakanan plunging, yaitu proses menusuk. Dan ini biarkan saja, lalu kita oke. Lalu kemudian ini ada stock recognition, yaitu kita mulai pemakanannya berdasarkan apa? Berdasarkan garis atau berdasarkan stok yang tersedia atau yang belum terpotong. Di sini kita posisikan di remaining stock, yaitu kita berpacuan dengan stok yang tersedia atau belum terpotong. Pilih saja remaining stock. Kita lihat dia mulainya dari mana. Nah, di sini adalah geometri yang akan kita potong ya teman-teman ya.
yang akan kita habiskan untuk membentuk sesuai dengan benda kerjanya. Setelah itu kita oke. Untuk prosesnya seperti ini teman-teman, bisa lihat. Nah di sini groove-nya agak sedikit termakan ya teman-teman ya. Proses seperti ini sangat berbahaya teman-teman. Benda kerja teman-teman itu bisa oleng atau bahkan bisa terlempar karena ini termasuk memakan berat. Untuk pergerakan toolsnya kita bisa simulasikan seperti ini ya. Jadi dia akan memotong benda kerja secara bertahap. Kenapa bertahap? Kalau langsung sesuai kontur itu sangat berat, kemudian akan merusak tools dan benda kerjanya. Kemudian terburuk, bendanya terlempar. Makanya kita harus memotong benda kerja atau menghabiskannya secara bertahap. Seperti ini ya. Nah, di sini ada yang harus diperhatikan, teman-teman. Groove ini kita harus skip. Kita lewati proses untuk mengerjakan alur ini. Caranya bagaimana? Kita buat garis bantuan, yaitu kita hubungkan saja titik ini dengan titik ini. Lalu kita oke. Setelah itu, teman-teman masuk ke parameter tadi. Teman-teman masuk ke geometri. Di sini ada chain, yaitu bagian yang akan kita kerjakan. Di sini teman-teman bisa klik kanan, yaitu rechain all. Ini maksudnya adalah mendefine ulang bagian-bagian mana yang akan kita machining. Klik saja teman-teman ini ya. Lalu kita pilih dari sini. Ketika ada potongan seperti ini, kita pilih garis yang atas ya, garis bantuan tadi. Lalu kita lanjutkan sampai seperti ini. Lalu kita oke lagi. Lalu kita regenerate all duty operation, yaitu mendeskripsi ulang pemakanannya. Nah, di sini akan meskip ini ya teman-teman ya, dari bentuk alurnya. Kemudian di sini ada catatan. Nanti benda kerja ini akan kita potong. Nah, ketika kita akan mau potong benda kerjanya, lebih baik ini dilebihkan saja teman-teman untuk prosesnya. Prosesnya kita lebihkan, jadi kita sesuai dengan panjang kontur yang terakhir, kita akan lebihkan sedikit. Caranya untuk melebihkan, kita masuk ke parameter, lalu let in out. Pada kita masuk ke menu layout, di sini ada kolom adjust contour. Di sini kita aktifkan saja extend or shorten end of contour. Kita masukkan di kolom amount nominalnya yang akan kita panjangkan. Misalkan di sini saya akan panjangkan 3 mm ya teman. Bisa atau 2 saja sudah cukup. Oke. Lalu kemudian untuk yang lain biarkan saja, kita hanya perlu menambahkan amount ini. Kemudian ini teman-teman pastikan extend ya, bukan shorten. Lalu oke. Nah, dia akan lebih panjang 2 mm ya teman-teman. Kemudian proses selanjutnya ada proses finishing. Ini saya save terlebih dahulu di dokumen. Di sini saya save dengan nama part 1 ya teman-teman ya.